semua, kembali lagi di YouTube channel Mariza Kitchen. Kali ini saya akan membagikan tips cara membuat bolu panggang telur yang empuk tanpa pengembang. Seperti ini hasilnya, sangat lembut dan enak. Yuk simak terus video pembuatannya ya. Untuk bahan-bahannya sangat mudah, kita hanya menggunakan 5 butir telur, kemudian 150 gram tepung terigu, 200 gram gula halus, 200 gram mentega, 1 saset susu bubuk, dan vanili secukupnya. Bagi yang belum subscribe dulu ya, dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Terima kasih. Pertama-tama kita siapkan 5 butir telur. Kemudian kita pisahkan 5 telur merah dan 5 telur putih ke dalam wadah yang berbeda. Di sini saya menggunakan 5 butir telur agar bolunya mengembang secara alami dan juga sempurna tanpa bantuan bahan pengembang. Keunggulan kita menggunakan 5 telur, nanti tekstur bolunya akan terasa lebih lembut dan juga empuk. Dalam video ini saya akan jelaskan step by step cara pembuatan bolunya. Tonton terus videonya ya, jangan lewatkan tahapannya agar pemirsa di rumah juga bisa membuat bolu panggang seperti ini. Setelah itu, kita mixer telur putihnya dengan kecepatan bertahap, dari kecepatan rendah, sedang hingga stabil di kecepatan tinggi. Untuk telur putihnya, kita mixer kurang lebih di 5-10 menit, tergantung dengan seberapa banyak kita menggunakan telur putihnya. Untuk resep kali ini, kita menggunakan 5 putih telur, durasinya kurang lebih di 5-7 menit saja. Kurang lebih seperti ini hasilnya, telur putihnya sudah mengembang dan menggumpal. Cara mengeceknya bisa dengan dibalikan wadahnya. Jika sudah tidak ada telur yang menetes, itu tandanya telur putih sudah mengembang dengan sempurna. Berhubung saya menggunakan wadah kaca, jadi agak sulit ya untuk membalikannya. Langkah kedua, kemudian kita masukkan 200 gram mentega atau margarin ke dalam mixer. Lalu kita mixer terlebih dahulu margarinnya. Setelah itu kita masukkan satu persatu telur merah ke dalam adonan. Kita biarkan kurang lebih selama 5 menit hingga adonan telur tercampur dengan margarin. Kemudian kita masukkan 200 gram gula halus atau setara dengan 10 sendok makan. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Untuk gula halusnya kita ayak terlebih dahulu, namun tidak saya record ya. Lalu sesekali kita ratakan sisi adonan dengan menggunakan spatula karena terkadang adonan sering menempel di dinding wadah mixer. Kemudian langkah selanjutnya kita masukkan 150 gram tepung terigu atau setara dengan 7 sendok makan. Di sini saya menggunakan tepung terigu kuarta yang sedang. Untuk tepungnya sama, kita ayak terlebih dahulu. Untuk memastikan agar tepung tercampur dengan rata dan tidak ada yang menggumpal.
Kita tambahkan 1 saset susu bubuk putih atau setara dengan 27 gram susu bubuk. Di sini saya menggunakan susu bubuk Denkau agar bolu menjadi lebih wangi dan enak. Kita tambahkan vanili secukupnya. Saya menggunakan 1 saset saja. Kemudian kita mixer lagi kurang lebih 5 menit sampai 10 menit. Jika adonan sudah berubah warna menjadi seperti kepucatan, itu artinya adonan sudah tercampur dengan sempurna. Setelah itu kita matikan mixer. Langkah selanjutnya kita campurkan adonan telur putih yang sudah mengembang ke dalam adonan telur. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Kita pastikan hanya telur putih yang mengembang saja yang kita masukkan. Kemudian kita aduk lagi kedua adonan hingga tercampur menjadi rata. Di sini kita mengaduk secara manual saja menggunakan spatula karena teksturnya sangat lembut sehingga mudah untuk diaduk. Kurang lebih seperti ini adonannya sudah tercampur dengan sempurna. Setelah itu kita siapkan loyang berbentuk bulat dengan ukuran diameter 20 cm dan tinggi 7 cm. Kita oleskan margarin ke seluruh bagian loyang agar nanti ketika diangkat kue tidak akan lengket. Dan kita pastikan mentega tidak terlalu banyak atau tebal agar tekstur bawah kue tidak terlalu berminyak. Setelah diolesi dengan mentega, kemudian kita taburi sedikit tepung di atas loyang. Lalu kita goyang-goyangkan loyangnya agar tepung terigu menyebar dan menempel ke seluruh permukaan loyang yang sudah dilapisi dengan mentega. Hal ini kita lakukan untuk mencegah kue menempel pada dinding loyang. Seperti ini kurang lebih. Adonan tepung dan menteganya sudah merata. Lalu kita masukkan adonan kuenya. Kita bantu menggunakan spatula. Sedikit demi sedikit kita pastikan semua adonan masuk ke dalam loyang. Kita ratakan kembali dengan cara menghentak-hentakan loyang seperti ini. Selesai. Sebelum memasukkan adonan, kita bisa terlebih dahulu untuk memanaskan ovennya. Kemudian kita panggang adonan kurang lebih selama 30 menit dengan menggunakan api kecil saja agar cake atau kue dapat matang dengan merata. Setelah 30 menit kita angkat cake-nya dan warnanya pun sudah berubah menjadi kecoklatan. Ini tandanya cake sudah matang dengan sempurna. Kita dinginkan terlebih dahulu cake-nya. Kita bantu cek dengan menggunakan spatula di kiri kanan loyang. Kita pastikan bahwa tidak ada adonan yang menempel. Jika sudah, lalu kita balik dan seperti ini hasilnya. Bolu panggang 5 telur ala Mariza Kitchen. Bagi yang ketinggalan, resep bolu telur panggangnya ada di deskripsi box ya. Selamat mencoba di rumah, semoga videonya bermanfaat. Bahan-bahannya simpel dan pembuatannya pun sangat mudah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Agar tidak ketinggalan, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share videonya. Dan satu lagi, jangan lupa tekan tombol lonceng. Terima kasih, semoga berhasil.